Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di malam yang berbahagia saya bisa ketemu guru spiritual yang sangat fenomenal. Sebelumnya saya potong. Jenengan bilang malam berbahagia ya. Ya. Itu kan bagi jenengan. Apa jenengan tahu hati saya gimana? Jadi jangan sebelum berbicara jenengan ya. Ya, Nah siap, itu siap. koreksi lagi tolong. Siap. Monggo lanjut. Buat Iya. malam yang sangat berbahagia buat Iya, saya, Siap. tapi belum tahu buat guru besar Iya. Mama Skarel. Iya. Jangan guru, mama saja. Mama Skarel, siap. Beliau sangat luar binasa Iya. dalam Dan beliau luar angkasa. beliau ini sangat luar binasa dalam spiritual ya, karena saya tahu ini beliau punya bermacam-macam, beraneka atau gimana, Mas? Ini macam-macam gimana ya mas? Oh, berbagai suku ya atau gimana? Kalau soal suku, maksudnya suku dalam arti kata santri. Ya, Wah kalau santri ini semua suku ada. iya. Jawa, Hindu, Buddha semua ada. Dan Itu semua belajar. benar itu, Mas. Muridnya sampai 8.000. Alhamdulillah sudah hampir mencapai. Terus cara membimbing gimana? Nggak usah dibimbing, kalau mau belajar kan belajar sendiri. Yang penting sudah saya kasih tahu. Ini caranya begini, ini caranya begini. Mau belajar enggak, mau belajar pahami itu. Nah nanti kalau nggak tahu bertanya. Jangan nanti tanya doang tidak dibaca, tidak dipahami. Ya. Gitu. Belajar jauh-jauh itu pandai membaca, pandai memahami, pandai mempraktekkan. Sangat luar binasa ini. Iya, beliau jenengan luar angkasa. Masya Allah. Sangat luar binasa. Iya, Saya ketemu orang yang sangat luar binasa ini. iya, monggo lanjut. Saya jadi bingung menanya apa nih. Dan saya pun lebih bingung. Nah, jadi alhamdulillah dengan kesempatan acara para spiritual ya se-Indonesia, saya bisa ketemu jenengan yang sangat luar binasa. Iya, boleh. Dan saya alhamdulillah nih bisa duduk bareng, salaman, cium tangan, sungkem. Oke. Dan saya juga ingin belajar banyak tentang ilmu batin ya ke guru besar Mama Itu Skarel. salah. Kalau belajar ilmu batin ke Mas Karyo itu salah. Ilmu batin, saya mau tanya, batin itu apa? Ya kan makanya saya mau belajar. Saya nggak tahu Nah, apa ini batin itu hati. sedikit saya jelaskan. Batin ini bahasa Arab. Batin, ya batinu, yang maha goib. Batin artinya goib. Kalau jenengan ingin belajar dengan belajar goib, ya sama orang goib, bukan sama yang nyata. Ini perlu dikaji. Ini jawaban yang sangat luar binasa. Ya. Iya. Hati-hati ya. Ya, ya. Saya jadi bingung ini mau ngobrol apa Nggak ya. usah bingung-bingung. Kalau jenengan bingung, saya super bingung. Nah, monggo silakan lanjut, monggo. Ini ada hal pribadi yang saya mau tanya gimana? Boleh nggak? Nah, kalau pribadi jangan di kamera, ini rahasia. Oh. Kalau jadi jangan yang pribadi, yang umum aja. Yang umum. Ya. Enggak, saya pengen yang pribadi. Nah, ini boleh nggak pemirsa kan yang pribadi? Coba komen ya. Ini diupload nanti, tapi komen aja enggak apa-apa. Monggo. Gimana? Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Orang jenengan yang punya pribadi kok bukan saya. Ini masalah cewek kayaknya ini. Masalah pribadi. Ya. Kan saya belum tahu nih jenengan udah nikah apa belum, terus punya bini berapa, punya anak berapa. Wah, macam wartawan aja ini. Enggak, saya punya Oke, ponakan siap. nanti biar dikenalin Pak. Loh, kenal sama siapa? Ya jenengan lah. Oh jangan, nanti jatuh cinta sama saya, jangan. Saya itu udah cukup banyak yang mencintai saya. Apalagi 8.000 santri saya semua mencintai saya. Amin. Jangan ditambah lagi orang lain, cukup santri aja. Tapi wadon. Waduh. Oke pemirsa, beliau tanya harus kita jawab. Jadi ceritanya seperti ini. Ya alhamdulillah kita tetap bersyukur. Begitu ceritanya. Iya, terus jawabannya. Kita tetap bersyukur. Itu jawabannya. Manis, pahit, asam, asin itu pasti ada yang namanya perjalanan hidup. Dan jawabannya adalah kita harus bersyukur. Amin. Tidak perlu kita menceritakan masa-masa lalu, apalagi kenangan-kenangan saya. Iya. Kalau menikah dibilang sudah 2 kali yang sudah saya jalani, tidak perlu diceritakan lagi karena itu mengenang baik manis maupun pahit perjalanan yang saya jalani. Anda sudah mengetuk pintu hati saya. Saya minta maaf ini.
Saya minta maaf ini, kayaknya terus nyet ini beliau nih. Itu sangat menyedihkan bagi saya. Oh, saya ngerasa bersalah ini, Mamas. Tidak apa-apa, saya maafkan. Saya maafkan jenengan sebelum saya kenal sama jenengan. Waduh, sangat luar biasa lagi. Iya, karena jenengan luar angkasa. Ini sangat luar biasa nih. Iya. Selain praktisi apa nih? Selain praktisi, saya juga dulu ya, saya itu sebagai badut. Bisa. Bisa sepele jenengan. Apa langsung dipraktekkan? Nanti aja. Ya, siap. Di sini kita ada badut satu. Ini selain praktisi, mulai YouTuber gimana? Begini, untuk saat ini saya khusus YouTuber dan guru spiritual. Amin. Jadi saya untuk praktisi hanya sebagai pembimbing, tidak sebagai penjalan lagi. Karena semua santri saya sudah saya ajarkan supaya pinter. Ya. Jadi di Padepokan pun yang melayani itu santri, bukan saya. Bisa begitu? Ya harus. Buat apa gunanya belajar kalau nggak pinter? Bukannya kebanyakan santri itu langsung ketemu ada kan pengen ketemu Mama Skaryo. Itu lain. Kalau mereka yang ingin berobat, apakah mereka ingin berobat sembuh, apakah mereka ingin ketemu? Ya. Ini harus dibedakan. Kalau mereka ingin ketemu, berarti sudah atur jadwal ataupun menunggu waktu saya yang sempat. Tapi kalau mereka ingin berobat, sama siapapun yang memegang, kalau sembuh apa salahnya? Makanya semua santri saya itu ada 2, itu khusus pelayanan pengobatan. Kalau ada yang mau berobat, mereka yang melayani, bukan saya. Saya fokus buat YouTube dan mengajar dalam jarak jauh. Hebat tak? Jarak jauh loh. Apa? Kalau jarak jauh seperti cinta sejati, Pak? Tidak. Tidak. Cinta sejati itu lain lagi. Cinta sejati itu terikat sampai mati. Kalau ini bukan cinta sejati, tapi cinta dunia wal akhirat. Wah, berat. Iya, sangat berat kalau dikaji. Cinta sejati itu meskipun kita terpisah jarak tapi tidak mengurangi rasa yang sama. Iya, tapi bagaimanapun cinta sejati itu ingin memiliki. Benar tidak? Iya. Sementara cinta dunia wal akhirat siap bertemu siap berpisah. Nah, saya butuh belajar banyak nih sama jenengan. Balik belajar. Oh ya balik ya. Apa? Oke. Kita kayaknya ada penampakan. Luar biasa ini. Ini kayak penampakan. Abaikan, tolong abaikan. Ini kita khusus abaikan. Gimana kelanjutan? Nah, kalau buat persiapan setiap melawan kuntet apa itu? Ada apa secara ritual dulu? Nah, kalau persiapan untuk kuntet kadang-kadang kita ya, saya itu bukan sakti. Seperti ada suara gimana? Telepon hidup. Nada dering guru, maaf. Hah? Nada dering, maaf. Tolong di silent. Iya, iya. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan tentang bahwasanya kalau kita menghadapi dukun santet ini saya jelaskan langsung ini ya. Kalau ini kan saya pribadi, kalau orang lain saya tidak mau bahas. Kalau saya pribadi itu ada yang benar, ada yang tidak. Jadi kalau yang benar itu kadang-kadang saya hanya ikhlas, pasrah, saya langsung pasang kamera gimana, saya tanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Boleh saya belajar, saya seperti itu. Kadang-kadang boleh saya minta ilmu pelet, nah pancingan. Dan saya ikhlas, tiba-tiba dihajar sampai pecah kepalanya saya ikhlas. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah pecah. Karena ini ya, kesaksian apa gimana? Nah itu saya nggak tahu. Intinya saya pernah kejedut itu beton tiang. Itu waktu saya kejedut, masya Allah betonnya pecah. Iya. Beton yang pecah. Betonnya pecah, itu tiang beton yang dicor itu. Begitu saya kejedut, betonnya pecah. Terus mamasnya? Ya enggak apa-apa. Oh, kira mamasnya pingsan gitu. Enggak. Tahu enggak jenengan kenapa? Enggak tahu beliau. Bukan karena saya sakti. Bukan. Terus gimana? Ya karena saat saya kejedut, ada motor begu. Iya. Nah, itu waktu goyang terhantu sama beton, hancur betonnya. Bukan. Kirain saya. Jadi waktu itu mereka menganggap saya sakti, langsung sakrap tuh. Karena waktu itu hembatan daripada beku itu enggak kelihatan. Yang kelihatan kepala saya yang terantuk.
Nah, langsung subscribe tuh, Mas Karyo sakti, sakti, sakti. Padahal dalam hati saya, mampus kau kena tipu kau. Korban kamera. Termasuk saya korbannya. Ya, alhamdulillah beliau jadi korban juga. Nah, selain itu kira-kira setelah lawan Kuntet ya, Ya. terus menang atau kalah, pasti kan ada serangan balik tuh. Nah, ini memang ini pernah terjadi dendam antara dukun santet dengan saya pribadi, dan itu sampai larinya ke hukum. Nah, saat itu beliau itu kameramen ya yang menjadi saksi bahwasanya saat itu kita dilaporkan dan didatangi 2 polisi. Nah, itu mengatakan bahwasanya saya itu sudah memporak-porandakan rumahnya, dan saat itu dibenarkan karena saya buat kamera. Nah, tapi saya bilang bahwasanya bukan saya yang memulai. Silakan dilihat dan simak benar-benar. Saya itu minta ilmu pelet, saya bilang. Tapi setelah saya berikan kritikan aset, dianya ngamuk. Tuh lihat sendiri tuh kameranya tuh. Nah, terakhir diproses sama hukum, tapi hukum tetap membela kita dikarenakan niat kita bagus. Yang pertama, yang kedua, memang tidak ada bukti bahwasanya saya duluan yang memulai. Gitu. Nah, ini buat menyangkut pelet. Berarti jenengan sudah belajar pelet. Saya mengajari, bukan belajar lagi. Nah, ini berarti bisa diturunin ke saya. Oh, bisa. Wali biru. Enggak, saya gratis. Kalau ini bagi siapapun yang mau ilmu pelet ya, sangat luar biasa, gampang, cepat dan fleksibel. Caranya itu kalau jenengan pas menemukan atau melihat cewek yang paling jenengan suka ataupun cantik, ya, cukup didekati. Lanjut ke apa? Ya, langsung didekati dan keluarkan ilmu peletnya. Lah, gitu. Langsung kena tapuk jenengan. Dari tapukan itu akan menjadi rapat loh. Jangan salah. Enggak, soalnya saya lihat ini jenengan ini mempunyai aura kasih. Nah, ini pertanyaan aneh. Iya, jadi Masa saya punya aura kasih? Aura kasih itu bukan istri saya. Aduh. ini pendekar sakti nih, GNS Agik Tawar. Oh ya, saya enggak kelihatan tuh. Enggak kelihatan ya pemirsa ya. Iya, ini GNS sedang terluka. Oke, Terluka asmara. sebenarnya mempelajari ilmu pelet itu sangat mudah. Karena semua ilmu itu turunnya dari Allah Ta'ala. Dan semua ilmu itu adalah izin daripada Allah Ta'ala. Ketika kita ingin berbuat jahat, maka Allah mengizinkan. Ketika kita ingin berbuat baik, maka Allah itu mengizinkan. Ketika kita yakin dengan sesuatu, maka Allah akan meridhoi. Jadi kuncinya cuma satu. Ketika kita ingin menguatkan ataupun meninggikan karisma, pengasihan atau yang lainnya, cukup satu bacaannya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup itu aja. Berapa kali itu? Amalkanlah setiap nafas dan langkah. Kalau jenengan mengamalkan itu selama 40 hari tidak ketemu dengan cewek, tidak dapat cewek ataupun tidak mendapatkan cewek, maka introspeksilah diri. ya benar. Apa itu? Kaji diri. Waduh. Nah itu. Apa? Sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan penyayang. Kalau kita sering mengamalkan itu, insya Allah Allah akan meridhoi. Tapi kalau tidak terkabul, kaji diri. Mungkin amalan yang kau amalkan karena keinginan, bukan karena keikhlasan. Apa mungkin karena mukanya bermasalah? Muka Anda sih biasa aja. Karena dompetnya kurang kandel. Abaikan pemirsa ya. Ini khusus ya. Ini ada suara gaib, ini bisikan gaib. Ini yang pertama, kalau beliau mengatakan mukanya bermasalah, saya bilang manusia yang tidak bersyukur. Waduh. Ini jujur saya lihat. Boleh dilihat ya pemirsa ya. Dari samping saja, Allahu Akbar. Saya terkejut. Maaf. Dari samping aja, beliau ini seperti Ali Topan. Ganteng ya. Ali Topan. Iya. Anak jalanan. Iya, seperti itu. Iya, terus Kalau dari belakang boleh cek balik badan. Mukanya yang bermasalah. Wih, dari belakang macam Sopan Sofyan. Luar biasa, masya Allah. saya nggak kenal itu. Nggak kenal kan? Nggak. Lihat nanti di TV. Iya. Terus kalau dari depan, Macam papan cucian. waduh. Ini GNS, kayak ketawa aja GNS. Nah itu mungkin ada sedikit gangguan beliau. Iya. Jadi jam-jamnya sekarang ya.
Mungkin seperti itu karena saya merasakan kalau orang-orang seperti beliau ini ya ini seperti orang yang kadang kumat kadang waras. Masih labil. Iya masih labil dan beliau ini butuh kasih sayang sebenarnya. Padahal baru satu malam. Iya. Malam di Malang. Mungkin seperti itu tapi ada yang mengatakan beliau ini udah 4 hari tapi nggak usah ceritakan di belakang orang. Nggak baik, nggak ada orangnya loh ya bener nggak pemirsa? Iya. Masya Allah. Jangan menceritakan di balik orang karena menceritakan orang di balik tidak ketahuannya maka itu dosa kafarat. Ya. Jadi Walaupun kita tahu bahwasanya GNS itu ada gila-gilanya, tolong jangan diceritakan. jangan dibicarakan gitu. Ya jangan dibicarakan, tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Pantang. Nggak boleh nanggung-nanggung. Ada suara kayak. Ini di kota Kroko nggak ada? Oh, tidak ada. Oke pemirsa, ini beliau adalah Gus Yuda. Beliau adalah YouTuber baru dan YouTuber ingin bangkit, ingin sukses. Amin. Juga YouTuber yang ingin mengekspresikan apa yang beliau miliki. Intinya beliau masih butuh banyak belajar, tapi jangan salah. Di balik kebodohannya masih banyak kelebihan yang tidak Anda ketahui. Dan di balik kelebihan seseorang pasti ada kekurangannya. Kritikan, saran, dan nasihat dari jenengan-jenengan semuanya Ya, siap. sangat dibutuhkan kepada beliau. Untuk pecinta Mamas Karyo, silakan cek channelnya beliau Gus Yuda, yang mana beliau juga praktisi untuk ikut dengan saya membasmi dukun santet. Semoga para kesatria Allah yang sudah turunkan untuk membasmi seperti itu mudah-mudahan hidup dalam kebarokahan yang berlimpah. Amin. Buat para sahabat Mama Skaro, Ya, ya. jangan lupa subscribe. Nah, saya kan belum siap, jangan berharap. Itu kan terserah mereka mau subscribe mau tidak. Tidak boleh gitu. Tolong dibujuk dong. Tidak mau. Dibujuk dong. Beliau maksa ya. Nah, ini tidak boleh ya. Tapi ya memang orangnya seperti ini, sangat luar angkasa. Ya saya mengatakan beliau ini butuh kritik saran Anda. Silakan ikuti channel beliau, Ya. subscribe, lonceng jika Anda suka, abaikan jika Anda tidak suka. Komen-komen Anda negatif silakan saja. Intinya kritik, saran, dan nasihat itu sangat kami butuhkan. Ya. Tapi kalau kritik yang berlebihan, Anda lah yang butuh kaji diri. Monggo. Ada yang ingin disampaikan lagi? Gini deh kali. Mungkin udah, beliau ingin minta ilmu pelet, Ya, tapi ilmu pelet ini kayaknya di belakang layar. Saya tidak ingin menyampaikannya. Jadi saya Mamas Karyo dan Yuda Pratama. mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.